Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis RFM rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur yang tiada henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat dikumpulkan kembali di link Majelis Thalabul Ilmi kajian kitab Al-Hikam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan rahmatnya kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin ini setiap malam dan ba'da subuh. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, untuk mengawali acara kita malam hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-218, yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak. Sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat darinya, anugerah darinya, fadl darinya, kita semua pada saat ini dikumpulkan. Bukan kita kebetulan kita berkumpul saat ini, tetapi memang saat ini kita berkumpul dikehendaki oleh Allah dan atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakanari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi
wa bi asrarihi syai'unillahillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ini sudah 2 watt ibu-ibu, aduh mudah-mudahan kuat ya. Ngantuk sekali ini. Kelihatan kayak orang ngantuk nggak, Bu? Iya Pak Ustadz, minum kopi Pak Ustadz. Kopi dulu apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-218 pelajaran kita, ibu-ibu, bapak-bapak, santri RFM, lanjutkan hikmah ke-212. Kaifa yahtajibul haqqu bisyai'in. Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu. Walladhi yahtajibu bihi huwa fihi zahirun wa mawjudun hadirun. Sedangkan Allah adalah tampak, ada, dan hadir pada sesuatu yang dijadikan hijab tersebut. Bagaimana mungkin Allah bisa terhalang oleh sesuatu yang sesuatu itu ada dan hadir pada sesuatu yang dijadikan hijab. Allah selamanya ada, hadir. Jadi maksudnya, la yasihu ihtijabuhu ta'ala bisyai'in min mahlukatihi ay la yumkinu. Maksudnya adalah tidak mungkin Allah itu tertutupi oleh sesuatu dari makhluk. Tidak mungkin Allah terdinding, tertutup oleh makhluk. Li'anna kulla syai'in syahidun biwujudihi wa qurbihi. Karena tiap-tiap sesuatu dari makhluknya adalah saksi dengan adanya Allah dan dekatnya Allah. Masa Allah bisa tertutup oleh makhluk? Tetapi ada orang yang tertutup oleh makhluk. Ila ayasri palahaku haku ta'ala basirata abdihi ligorihi. Terkecuali kalau oleh Allah memang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala mata hatinya, sehingga si hamba itu tidak ingat kepada Allah, tetapi ingatnya hanya ke selain Allah. Jadi kecuali oleh Allah sendiri yang dipalingkan. Kalau oleh Allah hatinya tidak dipalingkan, tidak mungkin si makhluk bisa terhalang ingatan kepada Allah dengan sesuatu yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bernama Az-Zahir. Artinya maha nampak. Ad-Zahir itu maha nampak. Bi'ainil basirah, Allah itu maha nampak dengan mata hati. Tetapi nampaknya Allah bukan dengan mata kelopak mata ini, tetapi dengan mata hati. Dan Allah juga punya nama Al-Batin. Allah yang tersembunyi dengan mata kepala dohir ini. Jadi kalau Allah disebut Al-Batin, Allah tidak nampak dengan mata kepala batin, mata kepala ini. Kalau Allah disebut kalau Allah disebut Ad-Dohir, Allah nampak dengan mata hati. Allah bisa diketahui oleh kita dengan mata hati. Itu Az-Zahir. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah memalingkan mata hati kita dari mengingat Allah,
Jadi masalahnya bukan di Allah, tetapi masalahnya di kita. Hati kita ini dipalingkan dari mengingat Allah oleh Allah. Dengan apa? Kaman asgolahu bihamid dunya wa hubbiha wa jam'iha pansaha khaliqaha wa mawjiduha. Seperti orang yang disibukkan oleh Allah dengan pikiran dunia, disibukkan dengan mencintai dunia, dengan mengumpulkan dunia, maka Allah lupakan dia ke pecinta dunia itu. Allah lupakan dia ke Allah yang menciptakan dunia itu. Allah yang mengadakan dunia itu. Jadi ada lagi yang mengumpamakan makhluk itu seperti rambu-rambu petunjuk jalan. Misalkan mau ke Solo, ke sini tulisannya arah Solo. Mau ke Semarang, arah Semarang, tanda panah. Ada orang yang tujuannya mau ke Solo, tetapi dia itu malah diem di rambu-rambu petunjuk arah itu. Malah diem aja. Dia malah senang di situ. Dia tidak berangkat ke tempat tujuan. Malah diem di petunjuk, di rambu-rambu itu. Lupa dengan tujuan. Nah, itu orang tidak akan pernah sampai. Contoh yang kedua, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada seseorang yang punya kambing, mengembala kambing. Ada yang ada kambing, ada si pengembala, dan ada majikannya si pengembala itu. Yang ngatur, yang ngurus, yang nyuruh setiap hari nyari makanan buat kambing itu majikannya. Berarti itu majikan si penggembala dan sebetulnya itu majikan si kambing sebetulnya. Tetapi si kambing ini dia tidak melihat dengan kebaikan si majikan si penggembala. Tetapi si kambing ini lebih senang dengan si pengembala. Karena apa? Karena pas dia lapar si pengembala datang. Si pengembala datang bawa karung, senang si kambing itu. Karena si pengembala ini yang suka memberi makannya. Kalau datang yang punya kambingnya, bosnya, si kambing tuh diam-diam baik. Kadang-kadang si kambing ngeberakin atau malah acuh tak acuh, kadang nubruk gitu sama si yang punya kambing. Padahal kalau kata si yang punya kambing ini suruh disembelih, suruh dijual. Kenapa? Karena yang mengembala itu hanya pekerja dari seorang majikan. Tetapi si kambing ini tidak kenal dia dengan majikan si pengembala. Kenalnya dia hanya itu saja, si pengembala. Karena si pengembala itu suka ngasih makan, suka ngasih makan makanan, suka ngasih ini, suka ngasih itu. Nah, itu hanya seperti itu. Orang yang terdinding hatinya kepada Allah, misalkan dia usaha di pasar, selalu dapat untung, dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki, yang memberikan untung itu. Karena dia tidak kenal Allah, dia kenalnya hambanya dengan pasar. Pasar yang memberi untung. Seperti tadi, si kambing tidak kenal dengan yang punya kambingnya, tetapi si kambing lebih kenal dengan pengembalanya, tukang angon. Nah, dicontohkan seperti itu. Al asya'u kulluha mudahirun lima'ani asma'il husna allati hiya tafasilu ma'ani sifatihil ulia. Nah, di sini diteruskan kata musani pengarang kitab, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan penampakan bagi mana asma Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ada makna-makna asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh seantero makhluk ini adalah penampakan bagi makna-makna asma Allah taala yang husna, asmaul husna. Yang mana makna asmaul husna itu merupakan perincian dari sifat-sifat Allah yang tinggi, dan sifat-sifat Allah itu tidak bisa berpisah dengan zatnya. Fayadharu fi ahlil ijah ismuhul mu'izzu wa fi ahli zillah ismuhul muzillu. Maka orang yang menuntut, misalkan contoh orang yang menuntut ilmu, orang yang mau ibadah, orang yang takwa, orang yang sedang ada dalam keadaan koridor perintah Allah. Nah, itu adalah orang-orang yang mulia. Jadi begitu mata kita melihat orang yang takwa, begitu mata kita melihat orang yang takwa, hati kita melihat ke al-mu'izzu. Artinya hati kita melihat ke Allah yang sedang memuliakan orang tersebut. Kalau mata kita melihat orang yang takwa, lalu hati kita melihat orang yang takwa, itu sama dengan tadi. Ada ramu-ramu ke Solo dan ke Semarang, malah diem di ramu-ramu. Bukannya Solo itu ke sana ke kanan, bukannya pergi ke kanan biar sampai, ini malah diem di ramu-ramu. Nah, itu disepertikan orang yang dia melihat orang yang takwa, orang yang menuntut ilmu, itu kan orang yang mulia. Nah, matanya melihat orang yang takwa, orang menuntut ilmu, hatinya pun melihat orang yang takwa dan menuntut ilmu. Takwa juga ya menuntut, dan soleh juga orang ini, benar-benar soleh, kata hatinya. Padahal hatinya jangan melihat itu, hatinya melihat ke al-mu'izzu, Allah yang memuliakannya. Ciri orang yang sedang dimuliakan Allah, dia dihadirkan ke majlis ilmi, dia ditakwakan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sedang takwa kepada Allah itu adalah orang yang mulia. Nah, kalau mata dohir kita melihat ke orang yang takwa, hati kita melihatnya ke al-mu'izzu, yaitu zat Allah yang sedang memuliakan orang tersebut. Karena orang yang takwa itu adalah orang yang mulia. Sekali lagi, kalau mata kita melihat orang yang takwa, yang sedang ibadah, yang sedang mengaji, thalabul ilmi, itu kan mulia. Nah, hati kita tugasnya adalah melihat al-mu'izzu, Allah yang maha mulia, Allah yang memuliakan orang tersebut. Oh, orang ini sedang dimuliakan oleh Allah. Itu bagian hati. Nah, kalau mata wapi ahli zillah ismu mudillu, kalau mata ini melihat orang yang hina itu yang mana? Yang hina itu orang-orang yang sedang maksiat, orang-orang yang sedang melakukan dosa maksiat, yang selalu menyia-nyiakan umurnya tidak dipakai ibadah. Kalau mata ini melihat orang yang hina, orang-orang yang hina itu yang sedang melakukan maksiat, dosa, maka mata hati kita itu menyaksikan al-muzilu, melihat ke al-muzilu, yaitu Allah yang menghinakan orang tersebut. Karena orang yang hina, yaitu yang melakukan maksiat, itu adalah penampakan dari asma Allah al-muzilu. Jadi beda ya. Mata melihat orang yang hina, hati melihat Allah yang sedang menghinakan orang tersebut. Mata dohir melihat orang yang mulia, yaitu orang yang takwa, hati melihatnya ke Allah yang sedang memuliakan orang tersebut. Wabil agniyai ismuhul mu'ti wal mugni.
apabila kita melihat orang yang kaya, kalau mata kita ini melihat orang yang kaya, nah dengan mata kepala ini, hati kita melihatnya ke Al-Mughni, yaitu zat Allah yang mengayakan. Gitu. Wabil fuqara'i, kalau kita melihat orang yang fakir, orang yang sengsara, orang yang susah, itu kan berarti ditahan sama Allah. Kalau mata kita melihat orang yang fakir, hati kita melihatnya ke al-mani'u atau al-qabidu. Apa artinya? Kalau kita melihat orang yang fakir, hati kita melihatnya ke Allah yang menahan rezeki orang tersebut. Allah yang mencegah rezeki orang tersebut, sehingga ditahan, dicegah rezeki orang tersebut, sehingga orang tersebut kedudukannya jadi fakir. Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Mani'u Al-Qabidu. Tuh, jadi pekerjaannya beda-beda. Wapil madori ismuhul dor, wal mani ismuhul napi. Kalau mata kita melihat orang yang sedang madarat, darurat, apakah melihat orang atau kita sendiri? Kalau kita melihat orang sedang ada dalam madarat, hati kita menyaksikan al-mudirlu. Hati kita menyaksikan waman anab adoru. Hati kita menyaksikan wapil mudori ismu adoru. Hati kita menyaksikan bahwa Allah lah yang sedang memberikan madarat terhadap orang tersebut. Apabila mata kita menyaksikan seseorang mendapatkan manfaat, mendapatkan untung dalam usahanya, hati kita melihatnya ke Allah lah yang memberi manfaat itu. Itulah yang dimaksud dengan hikmah ke-218. Bagaimana mungkin Allah bisa terhalang oleh sesuatu, itu kan, sedangkan dia tampak ada dan hadir pada sesuatu yang dijadikan halang itu. Bagaimana mungkin kita menuju ke tempat tujuan bisa terhalang dengan rambu-rambu petunjuk. Kalau kita terhalang, berarti bukan terhalang, tetapi kita oleh Allah dibelokkan hatinya. Kita oleh Allah perhatiannya itu ke rambu-rambu, tidak kemana-mana, sehingga dia tidak berjalan. Itu contoh yang tadi. Betul. Bagaimana mungkin si kambing bisa terhalang oleh yang tukang penggembala kambing? Si kambing bisa terhalang ingatan terhadap orang yang punya kambing. Bagaimana mungkin bisa terhalang oleh si penggembala kambing? Karena si penggembala kambing ini hanyalah pekerja yang punya kambing. Tetapi karena dia seekor kambing, bukan manusia, tidak berakal, dia itu lebih menghargai, lebih menghormati pengembala. Karena apa? Karena merasakan bahwa yang menghidupkan dia, yang memberikan dia makan tiap hari adalah pengembala tersebut. Padahal bukan pengembala itu, tetapi yang punya kambing itu. Karena si pengembala itu hanya pekerja yang punya kambing. Kalau kata yang punya kambing sembelih kambing itu. Kalau kata orang punya kambing jual. Tetapi si kambing ini tidak ada pernah ingatan terhadap yang punyanya. Bagaimana mungkin kita usaha di sawah misalkan bertani, lalu kita dapat untung. Bagaimana mungkin kita bisa terhalang ingatan kepada Allah yang memberi untung? Kita malah ke tani aja, ternyata tani ini bagus ya, nanam cabai ini bagus, dapat untungnya banyak, sehingga dia tidak ingat kepada Allah. Bagaimana mungkin dia terhalang dengan tanaman cabai yang bagus? Begitu kan? Karena kenapa dia terjadi seperti itu? Karena dia mata melihat A, hatinya pun melihat A. Yang seharusnya matanya melihat cabai yang ditanamnya yang subur sehingga menghasilkan banyak uang,
hatinya melihat Allah yang maha pemberi rizki. Sepintas ada paham sampai situ, Ibu-ibu? Yang lainnya ada paham, silakan. Ya. Jadi suasana seperti itu Pak Sugeng harus dibiasakan. Harus dibiasakan, suasana seperti itu harus dibiasakan. Ditanamkan dalam hati kita. Begitu kita lagi ngelamun, tiba-tiba ada datang orang kasih kabar. Kamu belum tahu ya, kenapa? Bahwa kamu itu ini dapat untung gede. Perusahaan kita dapat untung gede dan perusahaan kita dapat bonus gede. Ini bagian kamu nih, kasih bonus. Nah, berarti kan mata kita nih melihat manusia itu yang memberi bonus ke kita. Tetapi hati kita melihatnya ke Allah yang memberi rezeki. Itu Allah yang memberi rezeki. Jadi duluan hati memberi terima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Baru lisannya berterima kasih kepada orang tersebut. Kalau misalkan kita diberi orang, terus kita hanya berterima kasih kepada manusia, bagaimana mungkin bisa kita menghalangi manusia tersebut? Karena manusia itu sebetulnya dia adalah cuma tukang pengiriman jasa. Yang mengirimkan rezeki kita dari Allah. Bagaimana mungkin kita terhalang dengan tukang pengiriman jasa, jadi tidak ingat ke Allah? Itulah maksudnya. Kaifa yahtajibul haqqu bisain. Bagaimana mungkin bisa terhalang? Bagaimana mungkin? Maksudnya tidak akan pernah bisa terhalang kita ingatan kepada Allah kecuali kalau oleh Allah dibelokkan ingatan kita kepada selain Allah. Begitu ibu-ibu bapak sekalian di hikmah yang ke-218. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.